Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita. Hari ini kita kembali akan belajar Alkitab setiap hari. Sebelumnya kita berdoa memohon bijaksana dari Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami untuk menjadi dasar arah dalam kehidupan kami di bumi ini. Kiranya melalui firman-Mu yang kami baca dan renungkan, dapat kami melakukan kehendak-Mu dengan baik dan benar. Sertai kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Berkat-Mu atas kami sekalian ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pembacaan kita dari kitab Kejadian pasal 4. Di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-8 sampai dengan 16, demikianlah firman Tuhan. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau mengalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman-Nya. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 telah ditentukan dan diberikan kepada kita pengertian yang utuh berkaitan dengan adanya keturunan ular dan keturunan perempuan. Keturunan ular ini berarti orang-orang yang setia melakukan kejahatan, dan keturunan perempuan ialah orang-orang yang setia melakukan kebenaran. Di dalam konteks Kejadian pasal yang keempat, di mana Kain dan Habel sama-sama adalah keturunan dari Adam dan Hawa yang telah melakukan dosa di dalam kitab Kejadian pasal 3 di Taman Eden, dan Kain dan Habel sama-sama mendapatkan pengajaran yang penting tentang persembahan, suatu ibadah kepada Tuhan Allah. Yang dipersembahkan ialah apa yang ada yang dikelola oleh Kain dan Habel. Dan kita bersyukur dari apa yang dijelaskan dalam kitab Kejadian pasal 4 ini memberikan kita gambaran adanya dua pihak. Yang satu yang namanya Kain dan yang satu yang namanya Habel. Keduanya sama-sama memberikan persembahan, tetapi hanya Abel yang diperkenan Tuhan persembahannya. Dengan demikian kita tahu bahwa sejak semula Allah telah memberikan penetapan bahwa ada yang diperkenan Tuhan dan ada yang ditolak Tuhan. Dan yang ditolak Tuhan selalu berupaya menanggapi, merespon dengan cara kemanusiaan dan keagamaan. Bahkan kita tahu Kain sendiri membela dirinya, dan ketika ditanya di mana adikmu Habel, Kain
mengatakan sesuatu yang sebenarnya adalah kebohongan. Karena yang mengajak Habel ke padang, ke tempat yang sepi, tempat di mana seolah-olah tidak ada saksi mata untuk dibunuh. Kain begitu iri, begitu cemburu, begitu kesal, begitu kacau hatinya, sehingga ia dengan tega membunuh adik kandungnya sendiri. Dan ini sesuatu yang faktual di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebencian mendorong orang melakukan pembunuhan. Pembunuhan bukan hanya berkaitan dengan fisik, tapi juga mental. Banyak orang yang benci terhadap orang lain lalu melakukan berbagai macam strategi untuk melakukan pembunuhan. Dan Tuhan memberikan suatu peringatan, bahkan hukuman kepada Kain, bahwa ia berada dalam posisi terkutuk. Bahkan ia sangat susah payah, lebih susah payah lagi di dalam mencari nafkah, mengelola hidup di bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, bukan apa yang kita persembahkan yang dapat dijadikan alasan mengapa tidak diperkenankannya Kain atau diperkenankannya Habel. Tetapi yang menjadi alasan yang tidak kita mengerti ialah bahwa Tuhan menetapkan Habel persembahannya diperkenan Allah dan Kain tidak diperkenan Allah. Dan ini sebuah gambaran ada banyak orang yang menganggap dirinya beribadah kepada Allah yang benar. Ada orang yang menganggap persembahannya dan semua perbuatan aktivitas keagamaannya itu diperkenan Allah, padahal Allah tidak memperkenannya. Dan ini memberikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara suatu pengertian yang lebih dalam lagi, bahwa Tuhan yang menyatakan dirinya, memperkenan dirinya dikenal, dan Tuhanlah yang menentukan siapa yang diperkenan dan siapa yang tidak diperkenan. Tanpa pengenalan akan Tuhan yang benar, maka segala upaya persembahan, segala upaya ibadah yang ditampilkan manusia di hadapan Tuhan, maka sia-sialah semua ibadah persembahan itu dilakukan oleh manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, yang penting bukan apakah kita diperkenan atau tidak diperkenan menjadi sebuah penelusuran daripada kita mencari tahu apa yang diperkenan dan siapa yang memperkenannya. Tetapi hal yang paling penting adalah Tuhan telah menetapkan siapa yang diperkenannya. Dan ini sesuatu yang misteri yang tidak dapat ditelusuri dari historis kemanusiaan kita. Bahkan kita sudah berupaya melakukan yang terbaik dan mempersiapkan yang terbaik, tetapi kalau Tuhan dari sejak semula tidak memperkenan kita, maka semua itu akan menjadi sia-sia. Respon kita yang tidak diperkenannya persembahan kita itu menunjukkan bahwa kita memang bukan orang yang diperkenannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, demikian Kain. Kain sudah diberikan peringatan. Kain sudah diberikan suatu penegasan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Kain tidak berbuat baik. Kain memang mempersembahkan persembahan, tapi hatinya melenceng, meleset tidak pada Allah, tapi pada apa yang ada pada dirinya. Dia melekat pada persembahan itu. Dia melekat pada apa yang dipersembahkan, tapi tidak mempersembahkan itu kepada Tuhan dengan hati yang sepenuhnya. Ini pergeseran yang sangat luar biasa. Kita lebih sering cenderung cinta kepada agama kita, cinta kepada gereja kita, tapi kita tidak cinta kepada Tuhan. Cinta kepada Tuhan itu sesuatu yang berbeda dengan cinta kepada gereja dan cinta kepada agama. Gereja secara institusional dan organisatoris menjadi sesuatu yang menjadikan kita boleh beraktivitas untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi seringkali gereja secara institusional dan organisatoris menjadi penghalang, menjadi penghambat, bahkan menjadikan kita memberhalakan gereja kita itu sebagai sesuatu yang menggantikan Tuhan. Memang orang yang cinta Tuhan seharusnya cinta kepada gerejanya. Namun kita tahu ada banyak orang yang cinta kepada gerejanya tetapi tidak cinta kepada Tuhan. Ini sama seperti orang yang cinta akan kebaikan-kebaikan Tuhan, memohon segala mukjizat dan berkat-berkat Tuhan, tetapi lupa akan siapa yang memberikannya.
Demikian juga Kain. Kain begitu panas hati dan dia betul-betul tidak dapat menguasai kekuatan dan kuasa dosa yang menggodanya dan yang mengganggunya, sehingga inisiatifnya ialah membunuh Habel. Inilah pembunuhan pertama yang dilakukan oleh manusia di dalam sepanjang sejarah umat manusia. Membunuh Habel. Ini pembunuhan yang sangat mengerikan dan menakutkan. Karena alasan keagamaan, alasan ibadah. Jadi kita lihat banyak orang yang melakukan pembunuhan, kejahatan karena atas nama agama, atas nama ibadah, atas nama kepercayaannya. Padahal Tuhan katakan tidak boleh membunuh, berbuat baik. Tetapi yang dilakukan atas nama agama, karena dia tidak diperkenan Tuhan, karena dia tidak mempercayai Tuhan, cintanya bukan kepada Tuhan, tapi cintanya kepada persembahan itu, kepada ibadahnya, kepada agamanya, kepada dirinya, maka itulah yang mendorong dia, menghasilkan dia suatu sikap iri hati dan cemburu dan bahkan membunuh. Bapak Ibu Saudara, ini faktanya. Karena itu mari kita memikirkan ulang. Dan Tuhan mengatakan, terkutuklah engkau Kain. Kain dikutuk. Ini untuk pertama kalinya Tuhan mengatakan manusia dikutuk. Di dalam Taman Eden, Adam dan Hawa tidak dikutuk oleh Tuhan. Adam dan Hawa memang susah dalam mencari nafkah. Memang susah dalam melahirkan anak dan keturunannya. Memang susah di dalam hubungan suami istri. Tetapi yang dikutuk hanya tanah. Tapi dalam konteks Kain dan Habel, yang dikutuk adalah Kain. Dan Kain meminta supaya dia dapat perlindungan. Ini kan ironis. Orang jahat meminta perlindungan kepada Tuhan yang tidak dicintainya. Ini faktanya. Biasanya orang yang begitu kelihatannya beragama, begitu kelihatannya cinta dalam hubungannya dengan keagamaannya, dia minta pertolongan perlindungan dari Tuhan tanpa dia sadari dia telah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan mengabulkannya. Hal itu sesuatu yang anugerah umum. Ya, kamu tidak akan dibunuh, aku berikan tanda samamu, dan orang lain tidak akan membunuhmu. Tidak perlu khawatir. Tetapi sesungguhnya Kain akan tahu akhir hidupnya, ia berada di dalam kekekalan di penghukuman Tuhan. Inilah keturunan ular, Kain. Dan Habel ialah keturunan perempuan itu, yang mendapatkan penebusan di dalam Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, apalagi respon daripada Kain? Kain pergi dari hadapan Tuhan. Kain pergi dari hadapan Tuhan. Tidak ada orang yang bisa bertahan di hadapan Tuhan di dalam kondisi berdosa, kecuali Tuhan menariknya, membawanya kembali, dan membenarkannya dan menguduskannya. Dan hanya keturunan dari perempuan itu yang dapat menerima apa yang Tuhan anugerahkan. Sementara yang keturunan ular tidak akan bisa datang, dan baik dia di dalam keadaannya sehat atau tidak, dalam keadaannya seperti apapun, dia akan meninggalkan Tuhan. Kain pergi dari hadapan Tuhan dan menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Bapak Ibu Saudara, demikian pembacaan kita dalam Kejadian pasal 4 ini, ayat 8 sampai 16. Tentulah kita akan menggali temukan lagi apa saja pelajaran dari Kejadian pasal 4 ini yang memberikan kepada kita kekuatan, dorongan, pengertian, agar kita makin sadar siapa Tuhan yang kita sembah, agar kita makin tahu siapa kita yang menyembah Tuhan, dan agar kita semakin cinta Tuhan lebih daripada apapun. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, dan ikuti terus program membaca Alkitab setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Berkati kami, sertai kami, pimpin kami, sehingga setiap kami dapat mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.